Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa memikirkan yang berkaitan dengan yang berkaitan analisis metode statistik, terutama tentang analisis parametrik. Jadi di sini saya coba nanti menjelaskan yang berkaitan dengan analisis parametrik. Jadi supaya mempersingkat waktu, saya membaca dia punya soalnya. Untuk soalnya, untuk melihat apakah rata nilai mata kuliah biomekanika jurusan teknik biomedis lebih dari 70 secara cepat dari populasinya diambil 8 mahasiswa. Jadi yang saya ambil itu 8 mahasiswa dari 13 mahasiswa. Dan di sini saya coba ambil dia punya nilai dari 8 mahasiswa. Yang pertama 91, 80, 60, 98, 78, 89, 72, 80. Jika diambil dia punya alfanya 2%, dan dengan mengasumsikan bahwa distribusinya nilai-nilai dipopulasikan dengan normal itu. Dan untuk pertanyaan besarnya itu, bagaimana kesimpulan dari penelitian ini? Dan tujuan dari analisis ini yaitu mencari tahu apakah nilai rata-rata biomekanika itu lebih dari 70 atau tidak. Jadi itu untuk tujuan umum dari analisis. Tahap yang pertama yaitu menentukan dia punya hipotesis. Jadi yang pertama itu mencari H0 sama dengan mu lebih kecil dari 70 itu. Yang kedua H1-nya itu sama dengan mu lebih besar dari 70. Untuk tahap kedua itu cari dia punya alfanya seperti apa. Di soal tadi dia menentukan bahwa alfanya itu 2%. Jadi untuk tahap ketiga itu kita membuat sebuah tabel yang berkaitan dengan nilai 8 mahasiswa tersebut. Dan kita membuat dua kolom itu. Yang pertama kolom X, yang kedua X kuadrat. Karena di soalnya tadi nilai 8 mahasiswa itu yang pertama 91, 80, 60, 98, 78, 89, 72, 80. Jadi di sini kita cari dia punya X kuadratnya nanti, maka dapatlah 98 kuadrat sama dengan 8281 dan seterusnya. Setelah itu kita cari dia punya sigma X-nya itu, kita jumlah dia punya nilai dari 8 mahasiswa ini. Ketika kita dapat dia punya sigma X itu 648, maka ditulis. Setelah itu kita jumlahkan dia punya X kuadratnya itu seperti apa dari yang pertama sampai yang terakhir itu, maka dapatlah 3635. Yang kedua itu dia menentukan dia punya X rata-ratanya. Jadi untuk menentukan X rata-rata ada dia punya rumus. Yang pertama sigma X per dia punya N itu. N-nya itu jumlah mahasiswa itu. Jadi untuk sigma X-nya itu tadi saya sudah tulis di bagian tabel nilai dari mahasiswa itu, yaitu 648 ketika dijumlah per 8 itu karena ada 8 orang. Jadi untuk hasilnya itu 81. Itu untuk X rata-ratanya. Yang kedua saya jelaskan dia punya simpangan rata-rata. Jadi teman-teman untuk simpangan rata-rata nanti saya coba menjelaskan menggunakan dua rumus nanti. Rumus yang pertama nanti yaitu akar dari N kali sigma X kuadrat kurang buka kurung sigma X tutup kuadrat per N kali buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Itu untuk rumus yang pertama. Tapi untuk rumus kedua nanti yaitu untuk rumus kedua nanti saya pakai dia punya akar dari sigma mutlak X kurang X rata-rata dimutlak dipangkatkan dengan 2 itu per N kurang 1. Itu untuk rumus kedua. Nanti saya jelaskan setelah ini nanti yang berkaitan dengan rumus kedua. Tapi saya coba menjelaskan yang berkaitan rumus awal untuk menentukan dia punya simpangan rata-rata nanti. Seperti itu. Jadi yang pertama untuk menentukan dia punya simpangan rata-rata. Jadi kita sudah tahu bahwa jumlah mahasiswa yang diuji itu ada 8. Seperti itu. Jadi untuk sigma X kuadrat nanti setelah kita jumlahkan kita dapat 3635. Maka kita tulis, masukkan di dalam akar. Setelah itu dikurang buka kurung sigma X-nya ada berapa ketika dijumlah. Jadi ketika dijumlah itu ada 648 ditutup kurung, jangan lupa dikuadratkan ini. Seperti itu. Per N-nya itu ada 8.
dikali buka kurung 8 kurang 7. 8 kurang 1. Mohon maaf teman-teman, 8 kurang 1 nanti hasilnya 7 kalau dikurang seperti itu. Selanjutnya itu kita kali angka di dalam akar nih. Yang pertama kita kali 8 kali 53.634. Maka kita dapat hasilnya nanti 429.080. Setelah itu kita kuadratkan 648 itu, maka hasilnya nanti 419.904. Setelah kita dapat yang itu, tinggal kita kali yang di bawah pernya itu, yaitu 8 kurang 1 itu kan 7. Setelah itu dikali 8, maka hasilnya nanti 56. Maka di sini saya coba membuat akar baru. Saya tulis dia punya hasil, yaitu 429.080 kurang 419 904 dikurang, tinggal kita kali 8 kali 7 itu, maka kita dapat hasil yaitu 56. Setelah dapat hasil, maka kita buat akar lagi, yaitu kita kurangkan 429.080 dikurang 419.904, maka kita dapat hasil yaitu 9.176. Setelah itu dibagi sama 56, maka kita mendapatkan hasilnya itu nanti akar dari 163,8 itu. Akar 163,8 itu. Maka kita cari akar dari 163,8 yaitu 12,7. Setelah kita dapat, setelah itu kita cari dia punya T hitungnya nanti. Untuk T hitungnya nanti rumusnya, untuk rumus T hitungnya nanti yaitu X rata-rata kurang mu 0 per simpangan rata-rata 1/s per akar N itu, akar N. Setelah itu saya masukkan angka X rata-ratanya tadi ada 81 dikurang mu 0-nya tadi ada berapa itu? Ada 70 itu. Di soal tadi saya sudah jelaskan tadi itu ada 70 itu. Per simpangan rata-ratanya tadi berapa? Hasil simpangan rata-rata kan tadi itu 12,7 hasil dari T hitung itu. Maka kita masukkan di sini simpangan rata-ratanya yaitu 12,7 per akar N. N-nya ada berapa tadi? Di sini kan N-nya tadi ada 8 mahasiswa itu, maka 108 di sini seperti itu. Jadi untuk seterusnya itu tinggal kita kurang, setelah itu bagi. Jadi maka kita mendapatkan hasil ketika dikurang itu 12,7 dibagi akar 8, maka kita mendapatkan hasil yaitu 4,4. Maaf ya teman-teman, bukan 4 akar 4, 4,4. Maka kita mendapatkan hasil yaitu 2,5. Itu untuk T hitungnya teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan dia punya T hitung, sekarang saya coba menjelaskan yang berkaitan dengan menentukan daerah kritis itu. Jadi untuk menentukan daerah kritis itu yang pertama kita harus tahu dia punya alfa. Tadi di soal saya kasih tahu dia punya alfa itu 2%. Jadi untuk alfanya tadi 2%, kita konversi ke dalam desimal itu menjadi 0,02. Kalau teman bingung, atau bisa jadi 2 dibagi 100, supaya nanti bisa tahu bahwa 0,2 ini dapat dari mana, seperti itu ketika dikonversi. Jadi setelah dapat dia punya alfanya di sini,
teman-teman. Setelah itu kita cari dulu dia punya hipotesis yang pertama tadi, ya. Yang pertama yang berkaitan dengan penolakan H0 itu tadi. Pas awal kan saya sudah baca dia punya tahapan awal itu kan, H0 itu sama dengan mu lebih kecil dari 70 tadi yang pertama. Jika penolakan dari H0 itu kan sama dengan mu lebih besar dari 70, seperti itu. Kita harus tahu berkaitan dengan mu itu lebih besar dari 70. Setelah ini saya coba gambar dia punya daerah kritisnya. Saya coba gambar. Jadi ini untuk daerah kritisnya nanti saya coba gambar. Daerah kritisnya ini. Jadi teman-teman, untuk daerah kritisnya itu kalau yang penolakan dari H0 itu yaitu mu lebih besar 70 itu, dia posisinya berada di sini, berada di bagian sini. Maka kita membuat arsiran itu di bagian kanan. Kalau misalnya penolakan dari lebih besar dari 70 itu bisa arsirnya di sini. Supaya lebih simpelnya teman-teman, kalau di bagian kiri itu dia termasuk dalam mu itu lebih kecil dari 70, sedangkan di bagian kanannya itu mu lebih besar dari 70, seperti itu. Jadi setelah kita menentukan ini teman-teman, jadi yang kedua kita menentukan dia punya T tabel atau T alfanya. Jadi di sini saya menentukan dia punya T alfa atau T tabel. T tabel di sini untuk menentukannya itu yang pertama rumusnya itu n-1 itu. n-1. Di sini untuk menentukan dia punya nilai kebebasan, nilai derajat kebebasan. Nanti n kan tadi ada 8 mahasiswa yang diambil itu dari seluruh populasi itu. Seperti itu. Jadi saya tulis di sini 8 kurang 1 sama dengan 7. Seperti itu. Ini untuk derajat kebebasannya. Kebebasannya. Ini untuk derajat kebebasannya. Jadi yang kedua itu T kan dia punya T atau alfanya tadi kan itu 0, T atau alfanya tadi itu 0,002, supaya nanti ya bisa tahu bahwa di tabel itu apakah ini termasuk alfa 0,02 atau alfa 0,1 atau tidak nanti, karena kita sudah dapat sudah tahu setelah dikonversi dia punya alfa 2% tadi teman-teman, maka kita bisa tahu di tabel mana yang nilai derajat kebebasannya itu ada 7 itu di tabel yang mana. Maka kalau teman-teman lebih teliti nanti bisa cari di Google dia punya tabelnya seperti apa. Kita cari dia punya sudutnya dulu, dia punya alfanya dulu. Misalnya kan alfa 0,1, maka kita patokannya itu kolom 0,01 itu. Jika alfanya nanti 0,5, patokan 0,5. Tetapi penentuan yang paling utama juga itu yang berkaitan dengan derajat kebebasan. Misalnya nanti derajat kebebasan itu 10 itu. Dia punya alfanya ada misalnya 0,5, berarti patokan nanti dia berada pada kolom 0,5 yang alfanya 0,5, tetapi kita pilih pada tabel nomor 7 itu nanti, seperti itu. Tetapi karena di sini saya memiliki alfa 0,02, berarti dia berada pada nomor 7 itu, maka dia mendapatkan nilai tabelnya itu nilai tabelnya itu 2,365, seperti itu. Itu untuk nilai tabel. Jadi untuk nilai tabelnya itu kita simpan di bagian patokan yang diarsir itu, seperti itu. Jadi untuk nilai tabelnya di sini saya patokan di sini 2,365. Jadi teman-teman, sekarang kita bisa tahu bahwa DK atau daerah kritisnya itu dimana bila T hitungnya itu T hitung
hitung lebih besar dari 70, seperti itu. Lebih besar, bukan 70 teman-teman, Mas. Lebih besar dari 2,365. Setelah kita lihat kan ini dia punya T hitung kan di sini, bila T hitungnya kan di sini arahnya ke kanan, itu maka arsirnya di sana. Itu maka dia punya daerah kritisnya itu arahnya ke kanan karena kan lebih besar itu, seperti itu. Jadi buat seterusnya itu yang berkaitan dengan keputusan uji nanti, apakah dia bisa terima apakah tidak bisa terima. Jadi saya perlu diingatkan bahwa teman-teman jika berada di daerah yang diarsir dia punya T hitungnya itu, maka dia tidak H0-nya atau keputusan uji H0-nya itu tidak diterima. Tetapi jika berada di daerah yang tidak diarsir, maka T hitungnya itu bisa terima, itu seperti itu. Saya ulangi lagi ya teman-teman supaya bisa lebih, karena ini sulit nanti teman-teman. Jika dia punya T hitungnya berada di daerah arsir, yaitu setelah angka 2,365, maka itu dinyatakan tidak terima karena berada di daerah yang diarsir. Tetapi teman-teman, ketika T hitungnya nanti berada di sebelum angka 2,365 atau yang tidak diarsir, maka H0 atau keputusan ujinya itu nanti diterima. Tetapi saya coba mencari dia punya T hitungnya. Pas tadi saya dapat dia punya T hitungnya tadi. T hitungnya tadi saya dapat yaitu 2,5. T hitung tadi saya dapat T hitungnya tadi, T hitung teman-teman 2,5. Jadi otomatis kan angka 2,365 sama 2,5 kan lebih besar 2,5. Kan itu kita menganalisisnya itu. Otomatis kan yang lebih besar kan 2,5 itu. Berarti otomatis kan dia arahnya ke kanan. Dia arahnya ke kanan berada pada yang arsir itu. Maka otomatis kan T hitungnya itu jika berada di daerah yang diarsir, maka keputusan uji H0-nya itu tidak diterima. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk tahap selanjutnya itu untuk keputusan ujinya itu, untuk keputusan ujinya bahwa H0 itu tidak diterima karena berada di daerah arsir, di daerah arsir. Setelah ini yang terakhir saya memberi dia punya kesimpulan, bahwa kesimpulannya nanti yaitu nilai rata-rata mata kuliah mata kuliah biomaterial, jurusan teknik biomedis lebih dari 70. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk nilai rata-rata mata kuliah biomaterial jurusan teknik biomedis itu lebih dari 70. Jadi itu untuk kesimpulan yang terakhir. Tetapi kalau nanti teman-teman dia punya nilai arsirnya itu sebelum angka 2,365, maka kesimpulan nanti lain lagi. Maka kalau nantinya angkanya atau
nilai hitungnya nanti sebelum nilai tabel, maka untuk kesimpulan itu nilai rata-rata mata kuliah biomaterial teknik biomedis itu tidak lebih dari 70. Seperti itu. Karena ini berada pada yang arsir, maka dia lebih dari 70. Seperti itu. Itu untuk kesimpulan akhir ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam akal sehat.